Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iPodcast Imigrasi Ponorogo Podcast. Bersama saya Taruna Muda Politeknik Imigrasi Aziz Nuriski, dan di sini saya kedatangan adik-adik saya dari Taruna Politeknik Imigrasi. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu. Siap, mohon senior persilakan izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Migrasi Angkatan 26, nama Kurnia Aldiadian, NRT 2023.2998.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian B. Siap, mohon senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Elsa Pasga Putri, NRT 2023.2865.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Politeknik Imigrasi. Apa sih Politeknik Imigrasi itu? Mungkin bisa dijelaskan? Siap, izin menjelaskan senior. Izin seperti yang kita ketahui, Politeknik Imigrasi adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana lulusannya nanti akan menjadi ASN dengan pangkat 3A. Siap, izin menambahkan senior. Jadi lama pendidikan di Politeknik Migrasi sendiri yaitu 4 tahun. Untuk prodi yang ada di Politeknik Migrasi sendiri ada 3, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Untuk gelar yang didapat setelah lulus yaitu gelar STRIM, dan nantinya akan menjadi PNS dengan golongan 3A. Baik, selanjutnya saya ingin tanya nih, kalian ini masuk Poltekim atas keinginan sendiri atau orang tua? Dan mungkin bagaimana sih tahap-tahapan dari tesnya tersebut? Siap, izin menjelaskan senior. Izin untuk saya pribadi, saya memasuki Politeknik Imigrasi ini adalah dengan kemauan pribadi senior. Siap, menjawab senior. Siap, untuk diri saya sendiri atas keinginan saya sendiri senior. Izin untuk tahapan-tahapan dari tesnya, mungkin kami bisa berbicara untuk di tahun kami sendiri senior, karena setiap tahunnya mungkin berbeda senior. Izin untuk di angkatan kami, yang pertama adalah dari tes administrasi, di mana kami mengumpulkan dokumen-dokumen dari data pribadi dan juga surat-surat yang telah dilampirkan di laman web Kemenkumham senior. Siap, kemudian akan melaksanakan tes SKD atau tes seleksi kompetensi dasar, yaitu di mana kita mengerjakan soal secara CAT senior. Di situ akan terpampang nilai kita secara live dan bisa kita pantau dari internet senior. Jadi transparansinya secara jelas dan nyata senior. Lalu setelah SKD ada tes kesehatan senior. Izin untuk tes kesehatan sendiri kami diperiksa secara kesehatan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki senior. Siap, izin jawab. Kemudian akan melaksanakan tes jasmani. Di situ ada 2 materi senior. Yang pertama yaitu materi kesemapatan A meliputi lari 12 menit. Kemudian materi kesemapatan B yaitu meliputi materi pull up, push up, sit up, dan shuttle run. Setelah jasmani, selanjutnya adalah tes psikotes senior. Izin untuk psikotes sendiri adalah materi-materi mengenai tes-tes psikologis senior. Siap. Kemudian yang terakhir yaitu ada tes WPFK atau tes wawancara penampilan fisik dan keterampilan, di mana kita dapat menampilkan apa saja yang kita miliki, kemudian prestasi apa saja yang dapat dinilai oleh penilaian nanti senior. Oke, nah kalian kan tadi udah jelasin kan ya tahapan-tahapannya itu seperti apa. Nah ini apa sih yang perlu disiapkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut agar kita bisa menghadapi tahapan-tahapan tersebut? Siap, pinjam senior. Siap, untuk yang pertama kali tadi yaitu tes administrasi. Kita bisa mempersiapkan administrasi tersebut dari jauh hari senior, seperti dokumen-dokumen yang harus diminta, seperti ada yang tidak usah mendadak itu seperti surat menikah, itu tidak bisa kita minta mendadak, jadi harus kita persiapkan jauh hari. Kemudian untuk dokumen-dokumen seperti KK, kemudian KTP itu kita harus scan, kemudian kita upload. Kemudian kita harus memastikan ukuran dan format file yang diminta itu harus benar senior, karena itu akan diverifikasi oleh verifikator senior. Dan kita harus mengecek itu benar-benar tidak ada yang salah. Izin untuk persiapan untuk tes SKD dan psikotes, mungkin kita bisa mempelajari materi-materinya senior. Izin untuk materinya sendiri dan latihan-latihan soalnya mungkin sekarang sudah terdapat di sosial media, dan mungkin untuk tryout-tryoutnya sudah banyak ada di sosial media senior. Siap, injab senior. Siap. Kemudian untuk tes kesehatan. Untuk tes kesehatan sendiri kita bisa mempersiapkan juga dari jauh hari senior. Untuk kita sendiri bisa mempersiapkannya dengan mengikuti medical check up yang ada di rumah sakit untuk mengetahui apa saja yang ada kurang di dalam diri kita, kemudian kita masih ada waktu untuk memperbaikinya. Jadi saat pelaksanaan tes kita semua sudah clear apa saja yang sudah kurang di diri kita, kemudian kita siap mengikuti tes senior.
Untuk tes jasmani sendiri yang pasti kita harus mempersiapkan fisik itu senior. Izin untuk latihan fisik yang pasti kita harus latihan dari jauh-jauh hari karena tidak mungkin dalam waktu 3 hari kita langsung mendapatkan stamina yang hebat senior. Jadi dari jauh-jauh hari mungkin jika memang minat untuk masuk ke Politeknik Imigrasi bisa disiapkan dari kelas 11 atau kelas 12 untuk mulai latihan fisik seperti lari, push up, sit up, dan sama tabel lainnya senior. Siap. Kemudian tes yang terakhir yaitu tes WPFK senior. WPFK atau wawancara penampilan fisik dan keterampilan. Di situ penampilan, kemudian fisik kita dan keterampilan kita dinilai oleh verifikator senior. Di situ kita akan menghadapi tes wawancara, kemudian kita menampilkan bakat apa saja yang kita miliki, seperti nanti mungkin ada yang memiliki bakat seperti PBB, kemudian ada yang olahraga atau bela diri atau apapun yang kita miliki. Kemudian di saya sendiri kemarin menampilkan untuk bahasa asing senior. Jadi kita nanti akan ditanya oleh verifikatornya apakah memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa apapun yang mampu mendulang kita nanti untuk kerja selanjutnya senior. Oke, dari yang kalian jelasin tadi, kan sekolah kedinasan di Indonesia ini nggak cuma Politeknik Imigrasi, ada banyak. Nah, kenapa sih dari sekian banyaknya sekolah kedinasan kalian ini memilih Politeknik Imigrasi? Apa alasan kalian memilih Politeknik Imigrasi? Siap, izin menjawab senior. Izin, kebetulan untuk saya sendiri ketika saya berada di SMA terdapat kakak kelas saya yang berada di Politeknik Imigrasi juga sekarang. Lalu kakak kelas saya melakukan sosialisasi mengenai Politeknik Imigrasi di SMA saya. Sejak saat itu saya merasa bahwa Politeknik Imigrasi adalah sekolah yang baik untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Maka saya mendaftar Politeknik Imigrasi. Siap, izin menjawab senior. Siap. Saat saya masih SMA, saya bermain media sosial, kemudian saat itu muncul di beranda saya ada seorang taruna menggunakan seragam biru-biru. Waktu itu saya ingin tahu ini taruna apa, kemudian saya mencari tahu ternyata itu adalah taruna Poltekim, taruna Politeknik Imigrasi. Kemudian saya ingin mencari tahu lebih lanjut apa itu Politeknik Imigrasi. Kemudian setelah saya cari tahu lebih lanjut ternyata ini cocok dengan diri saya. Kemudian yang menjadi pertimbangan saya lebih lanjutnya lagi yaitu di Politeknik Imigrasi ini sendiri yaitu sekolahnya gratis, kemudian dari proses pendaftaran hingga kita lulus nanti itu ditanggung penuh oleh negara. Kemudian setelah kita lulus kita akan langsung kerja yaitu dengan menjadi ASN dengan golongan 3A senior. Baik. Kan kalian ini masih tingkat 1 ya, tapi ini udah di penghujung tahun, udah semester akhir lah. Nah, selama kurang lebih 1 tahun ini menjalani pendidikan, apa aja yang udah kalian peroleh dari Politeknik Imigrasi ini? Siap, izin jawab senior. Siap. Jadi kami di Politeknik Imigrasi sendiri dibina secara akademik, kemudian secara jasmani dan secara sikap ataupun mental senior. Jadi secara akademisnya kami mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatkan selayaknya umumnya tingkat 1, yaitu mata kuliah pengantar. Kemudian secara jasmani kami diarahkan untuk selalu berolahraga, rutin berolahraga. Kemudian secara sikap kita diberikan pembinaan oleh senior-senior kita, oleh pembina-pembina kita senior. Siap senior, izin menambahkan senior. Izin seperti yang dikatakan saya, kami pasti mendapatkan ilmu senior, ilmu mengenai keimigrasian. Selain ilmu, kami juga mendapatkan keluarga senior, karena kami mendapatkan abang kakak yang menjaga kami, senior-senior kami yang mendidik kami, dan juga rekan-rekan satu angkatan kami senior. Izin, saya juga diberi amanah untuk menjabat sebagai staf resimen di bidang kerja sama senior. Baik, kan kalian udah jelasin apa yang kalian peroleh tadi di Politeknik Imigrasi. Nah, kami juga pengen tahu nih, apa sih kegiatan sehari-hari dari Politeknik Imigrasi? Apa dari pagi sampai malam tuh apa aja kegiatannya? Mungkin bisa dijelasin. Siap, izin jawab senior. Siap. Untuk bangun pagi sendiri kami mulai pukul 4.00 untuk melaksanakan pengecekan untuk ibadah subuh senior. Kemudian setelah itu bagi taruna yang beragama muslim diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu kami melaksanakan makan pagi senior. Apabila itu berada di hari perkuliahan, kami langsung melaksanakan makan pagi, kemudian melaksanakan apel pagi, dan setelah itu melaksanakan perkuliahan hingga pukul 12.00. Setelah itu kami melaksanakan apel siang, kemudian ibadah siang atau sholat zuhur bagi yang melaksanakan itu, kemudian makan siang. Setelah itu melanjutkan perkuliahan hingga sore hari senior. Setelah itu apabila tidak ada kegiatan, biasanya kita diisi dengan kegiatan pembinaan seperti bisa dengan olahraga atau dengan apapun. Setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan sore senior. Kemudian setelah itu setelah pengecekan sore kita melaksanakan ibadah maghrib, kemudian bisa melaksanakan makan malam, kemudian melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan apel malam senior.
Setelah apel malam kita belajar senior, belajar untuk hari perkuliahan berikutnya dan menyiapkan apa saja yang perlu kita siapkan untuk hari-hari esok seperti penyiapan seragam ataupun penyiapan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen senior. Baik. Ada yang ditambahkan? Izin menambahkan senior. Izin untuk hari perkuliahan sendiri ada di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Itu kita melaksanakan perkuliahan hingga pukul 5 sore. Ketika hari Selasa dan Kamis, kami biasanya melaksanakan kegiatan UKT atau unit kegiatan taruna, di mana di situ diisi dengan olahraga bersama seperti voli, basket, dan lain-lain senior. Izin untuk UKT sendiri adalah seperti ekstrakurikuler senior di Politeknik Imigrasi. Jadi kita melaksanakan UKT seperti bulu tangkis, menari, atau English Club, dan lain-lain senior. Baik, kalian kan tadi udah jelasin ya kegiatan sehari-hari kalian di Politeknik Imigrasi. Nah, di sini tuh kalian ada nggak sih kendala selama menjalani pendidikan di Politeknik Imigrasi ini? Siap senior, izin menjawab senior. Izin kami bisa dibilang harus beradaptasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan kami dari yang awalnya sipil menjadi taruna senior. Izin ada perasaan seperti homesick senior, rindu rumah karena jauh dari orang tua, dimana sebelumnya kita melaksanakan apapun dengan orang tua, sekarang kita harus melakukan semuanya sendiri, jauh di kota orang, dan harus berdiri dengan kaki kita sendiri senior. Siap, izin menambahkan senior seperti yang dikatakan oleh rekan saya sama, yaitu proses adaptasi, yaitu yang sebelumnya kita adalah masyarakat sipil biasa, kemudian kita masuk menjadi seorang taruna Politeknik Imigrasi yang dituntut untuk secara selalu disiplin. Disitulah kendala kita senior. Jadi kita perlu menyesuaikan untuk kegiatan yang kita sebelumnya belum teratur menjadi kegiatan kita yang diatur, dari kita bangun pagi hingga kita tidur kembali itu semuanya diatur senior. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apapun yang diberikan oleh Politeknik Imigrasi senior. Baik, dengan yang kita dengar tadi ya, ada keluhan-keluhan dari kalian selama, atau kendala dari kalian selama menjalani pendidikan ini, kan itu kegiatannya padat banget ya. Nah, bagaimana caranya kalian beradaptasi dengan hal-hal tersebut? Apalagi kalian dari sipil kan, terus berubah menjadi taruna. Bagaimana cara kalian menyikapi tersebut agar bisa menjalani kehidupan di Politeknik Imigrasi? Siap, izin menjawab senior. Izin yang pertama, kami pasti harus menyesuaikan kegiatan kami terlebih dahulu. Kami harus pandai-pandai untuk mengatur waktu, manajemen waktu. Kami biasanya menulis to-do list apa saja yang harus kami lakukan dan menata apa saja kegiatan yang harus kami lakukan, karena bisa dibilang kegiatan di Politeknik Imigrasi ini sudah diatur dan pasti teratur. Jadi kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah ini. Hanya saja pandai-pandai kami mengatur waktu, seperti untuk ketika ada waktu kosong kami mengerjakan tugas untuk perkuliahan besok, ataupun mencuci pakaian-pakaian, ataupun mungkin berolahraga seperti itu. Siap senior, ditambahkan kalau sering yang dikatakan oleh senior-senior saya, yaitu kita di sini pasti awalnya merasa dipaksa, kemudian kita akan merasa terpaksa, kemudian kita akan bisa dan nantinya pasti akan terbiasa. Kemudian di sisi lain kita untuk melakukan penyesuaian diri ini menjadi seorang taruna Politeknik Imigrasi ini, kita harus memiliki niat yang ikhlas. Kita harus menjalani semua yang diberikan oleh lembaga itu dengan ikhlas. Itu nanti juga akan membawa hal-hal baik untuk diri kita sendiri, untuk pengembangan diri kita sendiri, untuk nantinya bekal diri kita setelah lulus dari Politeknik Imigrasi ini sendiri. Kita akan menjadi seorang ASN dengan golongan 3A yang harus siap ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia ataupun di unit kerja manapun, kita harus siap. Sehingga menurut saya hal yang penting yaitu tadi senior, niat yang ikhlas, sehingga kita bisa menerima apapunnya dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Baik, kalian kan tadi udah jelasin kan bagaimana cara menghadapi beradaptasi di lingkungan Politeknik Imigrasi. Nah, tadi kan hanya kalian menjelaskan bagaimana cara beradaptasi. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara kalian sesudah dan sebelum dari masuk Politeknik ini? Apakah di kehidupan sehari-hari kalian ada perubahan dari sisi mungkin bangun tidur dan sebagainya? Karena kan tentunya kalian beda lah dari yang sebelumnya masyarakat sipil menjadi taruna. Nah, adakah perbedaan atau perubahan kebiasaan yang terjadi dari sekarang? Siap, izin jawab senior. Siap. Untuk perubahan sendiri yang saya rasakan yaitu kita di sini dituntut untuk selalu disiplin senior. Yaitu kita mulai bangun pukul 4. Yang dulu biasanya mungkin kita bangun pagi tidak beratur jam berapa, di sini kita harus dipaksa, sehingga
itu merupakan hal yang berbeda menurut saya senior. Kemudian untuk olahraga sendiri, apabila sebelumnya kita jarang sekali berolahraga, kemudian di sini kita diharuskan untuk rutin berolahraga. Kemudian untuk seperti makan sendiri senior, di Politeknik Migrasi ini sendiri kita semua makan selalu bersama dengan rekan-rekan yang lain, sehingga menimbulkan jiwa korsa di antara diri kita sendiri. Jika sebelumnya kita di dunia luar itu hanya memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri, di sini kita diajarkan untuk bagaimana kita berdiri bersama-sama. Sehingga menurut saya itu adalah hal-hal yang berbeda daripada dunia saya yang sebelumnya senior. Siap, izin menambahkan senior. Izin ketika memasuki menjadi taruna Politeknik Migrasi ini, kami dididik untuk menjadi serba bisa senior. Izin kami dari esensi Samapta itu sendiri adalah siap sedia, jadi kami harus bisa melakukan apa saja dan di mana saja senior. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan kamu untuk kedepannya, baik itu di Politeknik Migrasi maupun nanti di dunia kerja kalian sendiri? Izin menjawab senior, izin untuk harapan saya pribadi untuk kedepannya adalah semoga dilancarkan pendidikannya selalu untuk senior-senior saya, untuk rekan-rekan saya juga, dan saya pribadi semoga dilancarkan selalu pendidikannya hingga nanti mungkin lulus untuk pendidikan ini dan dilancarkan untuk di dunia kerjanya juga senior. Siap, izin jawab senior. Siap, untuk harapan saya kurang lebih sama dengan rekan-rekan saya. Kemudian harapan saya untuk diri saya dan rekan-rekan saya yang lain juga mampu mengembangkan diri lebih lanjut di Politeknik Migrasi ini sendiri, agar nantinya kita bisa menjadi insan-insan migrasi yang mampu membawa kebaikan dan perubahan lebih lanjut yang lebih baik bagi imigrasi sendiri senior. Baik, mungkin cukup dari kami. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.